Yes, balik lagi di channel Twist Project. Udah mau banget nggak bikin video. Sekarang kita berjumpa di bulan suci Ramadan. Jadi selama bulan puasa ini memang kita baru bikin video lagi karena kehalang sama kegiatan-kegiatan tentunya, kerja dan lain-lain ya kayak gitu. Jadi kali ini kita bakal review produk lagi. Tentunya kalau teman-teman lihat di sini udah CVT udah kebuka nih. Berarti kita akan bahas seputar per-CVT-an. Bahasan yang gak akan pernah ada matinya dan banyak banget digemarin sama teman-teman semua. Buat lengkapnya, yuk langsung ke video. Oke, nggak bosan-bosan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar roda 2. Lanjut ke video. Mungkin dari judulnya teman-teman juga pasti udah tahu kita akan bahas tentang puliset TDR. Yes, ini puliset TDR versi 23. Nah, bedanya apa dengan versi sebelumnya? Nanti akan kita buka. Dan ini untuk Yamaha Aerox dan NMAX. Lebih tepatnya untuk New Aerox dan New NMAX. Tapi kenapa saya beli untuk di Aerox Old? Nanti kita bahas di terakhir. Langsung aja kita unboxing. Nah, jadi kita dapat satu buah stiker TDR. Kemudian kita dapat collar, bos collar nih. Bushing untuk di pulinya, puli primernya. Nanti kita bahas apa bedanya dengan bushing standarnya. Terus ini manual book, ada slide piece, ada slider ya, slider untuk slide piece, ada ring. Ini tebelnya 1 mili kalau nggak salah, 1 mili. Jadi kita bongkar. Nah, terus ini pulinya. Nah, yang saya bilang tadi itu bedanya dengan versi 21. Kalau versi 21 di sini tuh kipasnya itu lebih tipis, kemudian nggak ada dudukan untuk tracker tangan. Jadi kalau versi 21 teman-teman bukanya harus pakai impact, harus pakai kunci impact, jadi nggak bisa pakai tracker yang kayak gini. Nah, jadi teman-teman nggak bisa pakai tracker yang model kayak gini kalau di puli TDR sebelumnya. Nah, kalau yang sekarang bisa. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya impact tapi punyanya tracker seperti ini boleh. Jadi ini bisa. Nah, oke. Ini kipasnya. Nanti kita bahas juga. Kemudian di bagian rumah rollernya ini seperti ini. Nanti kita bedain juga sama puli standarnya ya. Nah, ini ada grafiran gitu. Begini. Oke, terus ini nota. Nah, ini nota pembelian. Nanti kita bahas terakhir. Oke, kita simpan dulu boxnya. Oke, pertama kita buka dulu ini manual booknya. Kita buka dulu. Ini isinya tadi slider, 3 buah slider. Nih 3 buah slider ya. 1, 2, 3. Terus ini ring. Sebenarnya tanpa di stickman saya udah bisa ngerasain ini 1 mili. Ini ring 1 mili. Terus ini manual booknya. Manual booknya ada ya. Oke. Oh. Jadi seperti ini manual booknya. Ini bahasa, ini bahasa Indonesia. Berarti yang ini bahasa Inggris harusnya. Oh iya. Ya teman-teman yang bisa bahasa Inggris ya silakan lah. Ini ya. Ada 2 pilihan bahasa. Ini ada pilihan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Tuh, ini bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia. Kita bahas bahasa Indonesia aja ya. Nah, di sini tertulis, sorry salah, ternyata ringnya itu 0,8 mili, bukan 1 mili.
Jadi kelengkapannya itu drive pulley-nya satu piece, drive face-nya satu piece, slidernya 3, tadi benar, bushingnya tuh 49,3 mili. Nah, apakah ini panjangnya sama dengan standar? Nanti kita coba bandingin. Terus ini bushingnya ternyata bukan 1 mili tapi 0,8 mili. Oke, mungkin itu. Oke, selanjutnya ini bushingnya. Bosch Collar. Bahannya sih lebih mantap daripada yang standarnya ya. Kalau secara dipegang sih lebih berat ya. Apakah lebih berat itu lebih baik? Nanti kita coba buktikan performanya. Oke, jadi seperti ini kelengkapan di dalamnya. Ada bushing, 3 buah slider, 1 buah ring 0,8 stiker, 2 buah piece pulley primer. Ada face dan pulley primernya. Oke, untuk tampilannya sendiri menurut saya ini cukup rapih. Jadi saya udah beberapa kali sering megang atau masang pulley racing ya. Nah, ini kategorinya hampir mirip dengan. Nah, tapi nanti yang jadi fokus saya sebenarnya di gigi, di bagian gigi ini. Di bagian gigi ini. Sayangnya saya nggak ada contoh pulley UMA ya yang bisa kita bandingin nanti. Jadi nanti gigi ini akan kita coba masukin ke gigi crack as yang di motor saya. Oblak nggak dia saat dipasang. Untuk kerapihan di face-nya atau di kipasnya ya seperti ini. Tentunya pakai mesin CNC ini ya. Jadi pasti rapih. Nah, untuk di drive pulley-nya atau room roller, di sini ada tulisan High Performance Pulley Kit. Nah, kayak gitu. Ini ada rotasinya, kemudian sama pastinya tentunya ini pakai mesin CNC, jadi rapi banget. Terus diklaim memang si jalur roller ini dia lebih landai dan tetap dikasih stopper. Artinya si roller nggak akan bablas atau keikat sama tutup rumah roller. Biasanya ada tuh yang pulley rumah roller yang udah dikerok tapi keroknya terlalu ekstrim, akibatnya roller tuh naik sampai ke atas dan ngejepit ke rumah roller. Ini kayak gini contoh. Misalkan contohnya gini, ini ada roller ya. Roller posisi naik di atas nih. Nah, harusnya si roller itu tetap terjaga di dalam ini. Tetap terjaga saat ini roller di atas kan otomatis posisinya kayak gini nantinya. Nah, kalau kerokannya terlalu ekstrim atau terlalu panjang atau terlalu lebar, itu rollernya bisa keluar terus ngejepit ke ini nih, ngejepit ke ini nih. Nah, ngejepit ke sudut-sudut ini. Jadi rollernya terlalu naik keluar dari pulley, kemudian ngejepit ke sini. Akibatnya apa ya? Roller habis kekikis karena kena sudut-sudut ini. Nah, di pulley TDR ini dia tetap dikasih stopper ya, menghindari si roller naik berlebihan. Tapi semua udah ada hitungannya jelas. Nah, kemudian dia juga lebih dalam ya. Jadi saat posisi roller ada di bawah, dia itu lebih tenggelam. Lebih tenggelam lah gitu. Nah, kita ada contoh pulley standarnya, kita bandingin apakah benar. Ini pulley standar yang belum diapa-apain ya. Pulley 2DP yang belum diapa-apain tuh. Belum dikerok, belum bubut. Pulley standarnya coba kita. Mungkin teman-teman nggak bisa lihat tapi akan saya coba. Ini pakai cutter aja, kayak kita nggak ada ini sih, nggak ada stigmat. Jadi emang ya kita ukur seadanya aja. Nah, posisinya segini. Oke, kita coba di pulley standar. Yes, bener. Oke nih, buat teman-teman yang penasaran, mungkin bisa kelihatan ya, mudah-mudahan sih bisa kelihatan. Nah, ini posisi roller paling bawah ya saat motor diem atau idle. Nah, segini ya, tuh lihat. Antara si sudut ini ketemu si gagang ini. Sorry ya, saya nggak ada ini soalnya nggak ada stigma. Nih segini lah kira-kira nih, saya bentokin coba ya. Nah, ini udah bentok nih ya. Segini ya, berarti roller ini tenggelamnya segini.
Oke, kita tes di puli standar. Puli standar. Ini dengan settingan yang tadi nggak dirubah. Nah, ini mungkin lumayan jauh nih. Ini jarak tenggelamnya tuh hampir 2 mili atau bahkan 2,5 mili mau ke 3 mili mungkin ini. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Jadi yang jadi patokan tuh ini, sudut ini yang dipatokan sama ujung ini, ujung cutter. Sudut ini sama ujung cutter. Biar teman-teman yakin nih. Saya juga biar saya yakin juga. Ini settingan yang tadi di sana ya. Nih. Oke, biar lebih yakin lagi. Nah, teman-teman lihat patokannya ini aja. Patokannya chamber ini ya. Ininya ya. Tuh. Mana sih? Nah. Bisa kelihatan mungkin perbandingannya ya. Nah. Kelihatan bedanya nggak? Ya oke ya, kayak gitu. Jadi dengan kata lain, karena rollernya di puli TDR ini dia lebih dalam, jadi mengakibatkan atau berdampak putaran bawahnya akan lebih ringan, gitu. Putaran bawahnya akan lebih ringan karena usaha dia untuk memutar itu intinya roller tuh lebih deket ke fan belt lah. Jadi membuat putaran bawah tuh lebih ringan. Kalau untuk atasnya, ini bisa kita ukur ya atasnya. Yang jelas dari kasat mata juga untuk puli TDR ini jalur rollernya lebih landai. Jadi si rollingnya atau menggelindingnya itu lebih smooth. Jadi nggak terjal. Lakukan yang terjal, roller gelindingnya juga, usaha roller ngegelinding ke atasnya juga akan lebih susah dibanding jalur roller yang landai. Semakin landai semakin gampang. Nah, TDR ini udah landai dan tetap dikasih stopper. Gitu. Nah, itu mungkin untuk bagian jalur roller dan roller kayak gitu. Nah, kemudian, ini yang menarik nih. Oke, lanjut kita lihat. Ini dari kasat mata aja ya. Kita lihat apakah beda atau enggak dari secara derajat puli TDR dan puli standar. Caranya gampang. Ini ada media yang rata. Ini saya pinggirin dulu kipasnya. Ini ada media yang rata. Kemudian kita taruh ujungnya, ujung ini ya di rata. Ini juga ini di rata. Nah, sekarang kita ukur ketinggian dari ujung ini ke sudut paling teratas. Sama aja di puli standar. Nah, ini udah dua-duanya. Kita lagi-lagi kita ukur pakai cutter aja karena saya nggak ada stigmat. Ini juga masukan juga buat saya pribadi supaya nanti kedepannya kita ada stigmat untuk ngukur-ngukur kayak ginian lah ya, biar gampang. Oke, kita ukur dulu yang puli TDR. Lagi-lagi patokannya ini ya, besi ini. Nanti saya panjangin si mata cutternya. Jadi gimana gitu ya. Oke. Terus nah, ya kurang lebih segini lah ya. Nih, segini. Gimana dengan yang standar? Ngegantung ya, nggak nempel. Artinya apa? Puli TDR lebih rendah daripada puli standar. Yang artinya puli TDR ini lebih landai daripada puli standarnya. Semakin landai kan semakin rendah dia. Nah, jadi seperti itu. Mungkin untuk kasat mata sendiri bisa dilihat sama teman-teman. Nanti bisa dibedakan ketinggiannya. Jadi seperti itu ya untuk perbedaannya antara drive pulley standar dengan drive pulley dari TDR. Dari derajatnya jelas beda, tadi udah kita ukur walaupun ukurnya ala kadarnya. Kemudian dari jalur rollernya seperti itu. Kemudian gimana dengan diameternya? Nah, diameternya secara kasat mata, diameter punya TDR ini dia lebih kecil daripada punya 2 DP. Punya 2 DP ya, bukan B65 ya. Artinya ini punya NMAX lama old. Memang dia lebih besar daripada si
NMAX, lebih besar daripada Aerox New maupun NMAX New. Jadi kalau dibanding dengan NMAX 2DP ini dia lebih kecil, gitu, diameternya ya. Mana sih? Nah, mungkin, nah ini teman-teman bisa lihat bedanya. Dia lebih kecil daripada 2DP ya. Ini dari sini juga kelihatan tuh. Nah, sini juga kelihatan. Oke, jadi untuk diameter dia berbeda dengan 2DP. Tapi dia lebih besar daripada, ini saya ada sampel, ini punya saya sendiri, pemakaian saya di motor ini. Dia lebih besar daripada B65. Kita coba. Sorry. Nah, ini yang kiri B65 ya, punya Aerox. Ini punya Aerox standar. Dia emang lebih kecil. Jadi kalau dibandingkan dengan puli TDR, emang puli TDR lebih lebar daripada B65. Tapi untuk 2DP lebih lebar. Nah, oke. Jadi untuk diameternya seperti itu. Kita masih berbicara di drive pulley. Tadi kita udah bahas di bagian roller, derajat, kemudian diameter. Menurut saya untuk drive pulley ini udah clear. Oh iya, langsung aja kita penasaran mungkin ya teman-teman, saya juga penasaran gimana dengan beratnya. Nah, beratnya kita di sini udah ada timbangan yang legend yang biasa kita pakai. Sebelumnya kita tear dulu, kita nolin dulu, kita timbang dulu pulley standar Aerox B65. Atau jangan, kalau ini kan udah bubutan ya, artinya udah pengurangan bobot. Kita timbang dengan pulley standarnya 2DP aja. Kita timbang dengan pulley standar 2DP. Hasilnya berapa itu? 355 gram. Ya. Benar ya? 355 gram. Oke, 355 gram. Kemudian kita timbang untuk drive pulley-nya dari TDR 349 gram. Artinya lebih ringan sekitar 6 graman. Ya, artinya lebih ringan 6 gram daripada pulley standar. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk drive pulley. Lanjut kita bahas ke face-nya atau pulley kipas. Nah, pulley kipas di sini saya punya TDR. Nah, ini kipas yang biasa saya pakai, tapi ini non bubut ya. Ini standar, tidak dibubut sama sekali. Jadi ini bisa jadi acuan juga buat kita compare. Nah, untuk di bagian tadi ya, ini langsung ke derajat aja. Untuk di bagian derajat, harusnya sih dia juga memiliki perbedaan dengan si pulley kipas standar. Tapi kita coba tes aja gimana perbedaannya. Oke, metodenya sama dengan tadi. Ini harusnya hasil stigmat sih, cuman ya doakan. Oke, segini. Kita ukur yang standarnya. Oke. Secara sederhana, secara pengukuran sederhana, ini nggak ada bedanya untuk derajatnya ya. Nggak ada perbedaan untuk di derajatnya. Untuk di derajatnya tidak ada perbedaan. Kemudian untuk ketinggian atau ketebalan ini juga tidak ada perbedaan, karena ya bisa dilihat ini mirip gitu. Mirip ya? Mirip nggak sih? Mirip sini. Oh, sorry, ternyata ada perbedaan kalau kita lihat di bagian seperti ini. Coba diperdekat. Nah, kalau kita lihat ternyata memang pulley kipas yang punya TDR dia sudutnya lebih ke bawah, artinya dia lebih tajam dibanding pulley standar. Nah, bisa kita simpulkan berarti kedua derajat pada, kita nggak ngomongin angkanya ya, karena kita nggak ngukur pasti lah, dia hanya ngukur secara kasat mata aja. Jadi secara logika, jadi secara kesimpulan, derajat dari pulley TDR ini baik face maupun drive-nya dia memiliki perbedaan derajat.
di mana derajat pada drive-nya itu lebih landai, tetapi derajat pada puli kipasnya itu lebih tajam, sudutnya lebih tajam daripada ini. Nah, kalau dari logika saya ini mengakibatkan efek dia akan lebih cepat ngedorong si fan belt untuk naik ke atas. Kalau ini sama-sama derajatnya sama ya, kalau sama-sama derajatnya sama-sama landai gitu, usahanya akan lebih susah. Gimana ya logikanya? Ya artinya seperti itulah logika yang saya tangkap seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mengartikan logika saya atau punya logika yang sama, atau teman-teman punya logika sendiri, silakan masukkan di kolom komentar. Tapi menurut saya seperti itu. Jadi di mana drive pulley yang lebih landai ketemu dengan pulley kipas yang lebih tajam, usaha untuk ngejepit si fan beltnya untuk naik ke atas itu lebih mudah. Nah, ini derajatnya belang. Itu juga yang saya terapkan di pulley bubutan punya saya. Kedua pulley ini pulley bubutan punya saya juga seperti itu. Yang ini bubutan, yang ini enggak. Dengan harapan ini dilandaikan, ini dengan sudut standar, lebih mudah dia ngejepit si fan beltnya. Ternyata di pulley TDR pun diterapkan seperti itu gitu. Nah, tetapi di sini memang pada diameternya, tadi kita udah bahas derajatnya ya. Pada diameternya pulley kipas standar 2DP dengan pulley TDR itu kalau secara kasat mata ya, ini tidak ada perbedaan. Mungkin perbedaan sedikit lah, tuh sedikit, hanya setengah mili mungkin. Setengah mili. Nah, jadi dia lebih tajam daripada pulley standarnya, pulley kipasnya ya. Kemudian diameternya juga lebih besar, setengah milian dari standarnya. Mungkin untuk pengukurannya seperti itu. Lanjut kita timbang beratnya, apakah dia lebih ringan dari pulley standar. Oke, kita timbang dulu pulley TDR-nya. 219 gram. Yes. Lanjut ke pulley standarnya. 212 gram. Yang artinya bobotnya ini selisih sekitar 7 gram. 7 gram dengan pulley standarnya. Sudah jelas, sudah dipastikan satu set pulley dari TDR ini lebih ringan daripada pulley standarnya. Efeknya apa ke mesin? Ya putaran mesin jadi lebih ringan. Teman-teman bisa pakai roller juga yang nggak terlalu ringan juga gitu. Jadi bisa dapat akselerasi dan top speed, harusnya ya secara logika kita seperti itu. Oke, untuk tadi compare antara pulley standar dan pulley TDR, mau dari rumah roller, derajat, diameter, berat sudah kita bahas. Lanjut. Oke, selanjutnya bossing collar nih, boss collar lah atau apalah ini ya. Boss untuk drive pulley-nya. Ini di sini sebelah kiri saya, tangan saya ini standarnya punya NMAX Aerox All Generation ya ini. Kemudian di sebelah kanan saya ini punya TDR. Kalau kita berdiriin kayak gini secara kasat mata ini nggak ada perbedaan, tingginya sama. Kemudian untuk beratnya sendiri, beratnya itu 96 gram. Ini yang TDR, kemudian ini yang standar, sama-sama 96 gram. Dengan kata lain, sebenarnya boss collar ini nggak ada perbedaan ya, mau dari TDR maupun dari orisinilnya dari Yamaha. Dari secara bahan juga saya ngeliat ini sama aja. Jadi maksudnya TDR ngasih boss collar ini apa? Kalau di versi 21, versi sebelum ini, jelas itu perbedaannya dari boss standar dan boss yang dari TDR itu memiliki perbedaan 1 milian. Itu bisa tonton di channelnya Devianto. Dia ngebahas tentang pulley TDR. Itu silakan bisa dilihat atau di channel YouTube-nya HPZ ya, HPZ TDR. Itu dia ngebahas tentang pengaplikasian boss collar dari TDR atau standar itu perbedaannya seperti apa. Tapi kalau di sini nggak ada perbedaan secara bobot, secara tinggi nggak ada perbedaan. Jadi teman-teman bisa pakai boss standarnya atau ya ini buat cadangan ya. Gitu. Karena ini juga akan haus. Nah, kebetulan saya ini udah haus, jadi kebetulan dapat gini akan saya pakai. Terus dia juga dikasih ring, jadi totalnya kalau dikasih ring ya dia lebih panjang 0,8 mili. Itu. Ini ring untuk menambah jarak antara pulley, drive pulley dan jarak main lah, drive pulley ke face.
biar fan belt juga semakin turun. Fan belt semakin turun, akselerasi semakin baik. Logikanya gitu. Oke, tadi saya di awal ngomong saya udah sering dapat puli-puli racing, diantaranya UMA. Saya tahu perbedaannya, megang gini aja saya udah kerasa gitu. Nah, ini bisa saya bilang materialnya sama yang dipakai, kayak mirip-mirip lah. Untuk bobotnya kita nggak bisa kasih tahu karena nggak ada contohnya juga, jadi kita nggak bisa ngukur. Tapi yang saya harapkan gigi-gigi nanas yang ada di tengah ini baiknya nggak seperti, karena di itu dia longgar saat dimasukkan. Sebenarnya nggak masalah kalau udah dikencengin juga dia diam, cuman alangkah lebih valid, lebih solidnya kalau misalkan dimasukin ke gigi tanpa dikencengin itu udah paten. Sekarang langsung aja kita coba. Yes, langsung masuk, paten ya. Kalau masih ada glek gitu. Nah, ini dia glek oblaknya oblak normal gitu. Kalau agak gede spelengnya tuh. Saya takutnya kalau puli dengan speleng yang banyak gitu, saat si mur atau dia udah jenuh lah, si ini udah terlalu panas, muai, gigi nanas yang dikerekas akan lebih cepat bergeser karena yaitu tingkat panas ya. Itu asumsi saya aja ya. Cuman untuk menghindari ya lebih baik solid kayak tadi. Nah, Tedder ini dia bagus untuk gigi nanasnya solid ke bagian gigi nanas di kertas. Mungkin pembahasannya seperti itu. Sorry banget kalau misalkan pertama nggak ada stick mat, sorry banget. Jadi memang harusnya ada stick mat, jadi lebih enak kita ngukur-ngukurnya tuh detail dan valid angkanya gitu. Cuman kita pakai alat seadanya. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran buat teman-teman perbedaannya secara keseluruhan dan secara detail dari puli standar maupun puli TDR. Nah, kita udah bahas tadi dari A sampai Z untuk spesifikasinya, beratnya. Terus kemudian harganya sendiri. Nah, harganya buat teman-teman yang penasaran harganya berapa. Jadi harganya ini saya beli di harga 675.000. Itu di Langgan Variasi Tegal. Langgan Variasi Tegal itu harganya 675.000. Nah, sedangkan kalau teman-teman mau beli di online, itu teman-teman bisa beli ya tentunya di langgannya sendiri, Langgan Variasi Tegal bisa, maupun di, sebentar saya cari dulu ya, atau teman-teman bisa beli di Tokopedia, itu di Mitra 2000, itu distributor resminya TDR, YSS dan kawan-kawannya, itu di harga 770.000. Nah, ini silakan teman-teman cari harga terbaik. Yang jelas ini puli TDR untuk Aerox dan NMAX yang bisa diaplikasikan juga di Aerox New, NMAX New maupun Aerox Old, versi 23. Jadi bukan versi 21. Hati-hati teman-teman, nanti ketukar. Versi 21 itu yang dia nggak ada buat tempat trackernya, tapi cuman bisa buat pakai impact aja. Itu versi 21. Perbedaannya di situ, perbedaan yang sangat ketara banget. Dari bahan saya kurang tahu, tapi yang jelas itu versi yang lama. Yang versi yang baru ini versi 23. Jadi versi 21, versi 23. Versi 22 nya mana bang? Nggak tahu, saya belum pernah tahu versi 22 nya. Jadi saya cuma tahu versi 21 yang lama, versi 23 nya ini yang baru. Oke. Mungkin seperti itu video yang sangat panjang, dan mudah-mudahan bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang mau ganti puli. Gue nggak mau bubut bang, gue pengen puli yang aftermarket racing aja. Boleh, bisa dicoba TDR ini, puli set TDR. Kita keluarin dulu. Barangkali di kemudian hari TDR mau sponsorin kita, boleh. Akan kita ulas secara lengkap, selengkap-lengkapnya. Biasa di setiap video pasti akan kita taruh. Nah, ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ganti puli standarnya dengan puli aftermarket, kalau misalkan bang, gue nggak mau puli bubut, gue pengen puli aftermarket racing, rekomennya apa? Untuk saat ini sampai detik ini saya merekomendasikan puli dari TDR ini, tapi yang versi 23 ya, karena ini pembaruan dari versi sebelumnya.
setelah saya megang beberapa ini bahan atau kualitas material dari berbagai macam puli racing, ini menurut saya yang terbaik. Jadi silahkan buat teman-teman yang mau beli di harga sekian, 650 sampai 650 sampai 800 lah kita. Harga sekian segitu yang didapat seperti ini, bushing, slider, ring, dan satu set puli drive maupun face-nya. Harganya tadi udah. Terus apa lagi ya? Oh ya, buat teman-teman yang memang ada pertanyaan dan pertanyaan itu spesifik tentang CVT, baiknya sih sertakan spesifikasi mesinnya. Jadi jangan cuman nanya, "Bang, motor gua aerob, enaknya pakai puli berapa, pakai settingan CVT kayak gimana ya?" Nanti kalau misalkan mesinnya standar, mudah-mudahan bisa saya jawab. Tapi kalau mesinnya udah rubahan, nah itu harus telusurin lebih lanjut. Maupun saya agak ragu untuk menjawab, jadi mohon maaf yang nggak kejawab. Jadi kalau mesin ubahan itu tuh dia praktisinya di lapangan itu macam-macam ya. Jadi karakter motor itu gimana yang ngoprek mesin sebelumnya. Jadi nggak bisa sama-sama standar porting, sama-sama standar porting cam motor saya dengan motor teman-teman, settingan CVT-nya sama, enggak, beda. Dari durasi cam aja bisa berubah settingan CVT. Jadi settingan CVT itu nggak ada yang mutlak. Tapi kalau motor teman-teman itu standar pabrik, mudah-mudahan saya bisa ngasih referensi settingan CVT yang lebih enak dari standarnya lah gitu. Tapi ya nggak muluk-muluk kayak bore up ya, artinya lebih enak secara akselerasi dan top speed gitu. Mungkin sampai di sini aja video kali ini. Maaf kalau ada salah kata, maaf kalau ada pihak-pihak yang tersinggung dengan pembahasan kami. Maaf kalau pembahasan kami juga kurang detail, kurang lengkap dengan alat yang seadanya. Mohon kasih masukan atau pertanyaan di kolom komentar. Kami akan senang banget kalau ngebales. Kemudian jangan lupa subscribe juga yang belum subscribe. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, sharing juga buat teman-teman lainnya supaya video ini bisa lebih bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.